Ustaz Indra ya. Satu ayat. Oke, baiklah. Silakan Ustaz Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa mahyaya surat apa? Al-An'am. Surat Al-An'am aja ya. Oke. Ya, Ayah Haji dibuka dengan satu ayat alhamdulillah hari ini ya. Jadi membuat semakin khidmat aja suasana untuk ngecas iman hari ini. Alhamdulillah. Ini adik-adik santri dari Pondok Pesantren Ashabul Fikri Baros. Terus ini Kak Resti mau tanya nih, adik-adik pengen nggak jadi orang kaya? Jawab dong, pengen nggak? Pengen ya? Pengen rezekinya berlimpah ya, rezekinya terus menerus nggak berhenti. Pengen aja atau pengen banget? Pengen banget. Iya, sama. Kak Resti juga pengen banget ya. Dan pastinya pecinta serial juga pengen banget. Makanya
ikuti ngecas imannya hari ini ya sampai dengan selesai bersama dengan Ayah Haji Nur Soleh Hasim, pengasuh Pondok Pesantren Ashabul Fikri Baros ya. Karena kita akan belajar ilmu tentang bagaimana menarik rezeki. Langsung ilmunya didapat dari Ayah Haji ya. Dan sesuai tema hari ini yaitu magnet penarik rezeki. Tapi kita tanya dulu ya sama Ayah Haji nih. Emang boleh ya Muslim itu ngotot gitu? Maksudnya berfokus ingin jadi orang kaya? Ya, karena boleh ya. Cita-cita menjadi yang terbaik itu sebuah kewajiban. Kewajiban. Asal nanti setiap apa yang kita dapatkan harus bermanfaat untuk dirinya sendiri, keluarganya dan orang lain. Masalahnya banyak orang yang sukses secara materi, tapi lupa diri bahwa ada hak orang lain itu di dalamnya. Karena memang kita khawatir seperti nanti kasusnya Sa'labah. Jadi ada Sa'labah itu sahabat Nabi. Dia sahabat Nabi, dia itu orang miskin, kemudian datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya pengen kaya ya Rasulullah. Rasulullah menolak. Jangan, kamu biasa jadi orang biasa aja. Besoknya datang lagi, ya Rasulullah doakan saya jadi orang kaya. Kata Rasulullah, jangan, kamu tidak akan kuat jadi orang kaya, biar saya aja kan gitu. Kemudian ditanya, dan besok datang lagi. Ini keke, jadi nerang. Ngotot ya? Ngotot ya. Oke, saya doakan. Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya, didoakan kamu jadi orang kaya. Kemudian betul jadi orang kaya. Sebulan jadi orang kaya masih mau sholat. 2 bulan udah ninggalin sholatnya cuma dohor doang, asal doang terus ditinggalkan. Akhirnya apa? Disebut Sa'labah tadi. Seperti itu, meninggalkan seluruh perintah-perintah Allah. Karena apa? Tadi karena memang Rasul sudah tahu bahwa orang ini nggak cocok kaya, Nggak kuat jadi orang kaya. Kamu jadi orang kuat, jadi orang kaya kuat nggak? Masalahnya kan di situ gitu. Jangan-jangan kita jadi orang kaya kita nggak kuat, bahwa orbit kita bukan jadi orang kaya. Nanti kita akan bahas rezeki itu nggak hanya harta gitu, nanti kita akan bahas. Jadi banyak rezeki, modelnya, tipenya, penggunaannya dan seterusnya. Iya. Jadi memang kalau sebaiknya sih memang Muslim itu harus kaya ya, karena bisa menjadi menegakkan agama gitu. Iya. Iya ya. Jadi memang sebaiknya ya kita tuh harusnya sih kaya materi gitu, dan menjadi kaya. Jadi Muslim bisa mewujudkan ajaran Rasulullah tangan bawah, memberi lebih baik daripada menerima, gitu ya. Dan juga bisa ikut memperkuat agama Islam. Nah sekarang nih Ayah Haji ya, kita lanjut ke tema obrolan kita hari ini, magnet penarik rezeki. Nah ini seperti apa sih sebenarnya gambaran magnet penarik rezeki itu? Dan memangnya rezeki itu beneran bisa ditarik ya? Semudah kita menarik paku dengan magnet gitu. Iya, kira-kira seperti itu. Oh gitu ya. Oke, kita kasih tahu dong gambarannya nih seperti apa sih magnet penarik rezeki ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi rizki itu adalah makhluk Allah juga. Jadi rizki itu makhluk Allah. Rizki itu seperti juga yang lain. Misalnya benda-benda yang lain itu semuanya makhluk Allah. Termasuk kita makhluk Allah. Bahkan manusia itu sudah diberikan rizkinya, sudah ditanamkan dalam diri rizkinya. Cuman mampu nggak kita aktifasi rizki itu sehingga bisa muncul ke permukaan. Jadi ketika di dalam kandungan itu Allah sudah membuat kadar rezeki seseorang. Umurnya berapa tahun nanti kita akan jatahnya, jodohnya siapa itu udah ada catatannya. Dan rezekinya itu bagaimana, dapatnya di mana, caranya bagaimana, Allah sudah memberikan kadar rezeki itu. Makanya rezeki itu bisa saja didapatkan dengan cara-cara yang tidak benar, bisa juga dilakukan dengan cara-cara yang benar, artinya yang haram dan halal. Kita dapat makanan rezeki, meskipun dapat nyuri itu dapat rezeki.
itu namanya rezeki, tetapi rezekinya bentuknya haram. Jadi tergantung kita cara mengambil rezeki itu gitu. Hati-hati, kadang-kadang kita begini ya Bunda ya, Bunda Resti ya. Jadi kadang-kadang kalau kita kaya kita sedang dimuliakan sama Allah. Ini yang salah kadang-kadang. Kalau lagi kaya nih punya duit banyak, orang ini mulia banget, katanya Allah sedang memuliakan. Belum tentu. Makanya ujian itu dua, ya tentang rezeki. Dia diperbanyak kekayaannya, itu pertama. Yang kedua dia dicukupkan, tidak ada kata miskin, dicukupkan rezekinya. Dua-duanya ini. Cuma kalau orang didapatkan kaya yang banyak, rezeki yang banyak, menganggap dirinya bahwa saya ini sedang dimuliakan. Kalau saya lagi miskin, nggak punya duit, kata rezekinya nggak ada, Allah sedang menjauh dari saya. Padahal tidak. Dua-duanya itu adalah ujian. Ya, wabtaghi. Jadi dia diuji sama Allah, kekayaannya bisa nggak? Makanya kalau kekayaan bisa dimanfaatkan, berarti itu menjadi syukur bagi kita. Kalau kita diuji kadar rezekinya kurang, kita sedang diuji kesabarannya. Sabar, syukur. Kira-kira. Nah, rezeki ini ada sifatnya dua. Ada sifatnya umum. Siapa saja akan diberi rezeki. Siapa saja, makhluk manapun dikasih rezeki. Wa min dabatin illa ala rizquha. Apapun, meskipun binatang yang melata, itu pasti dikasih rezekinya, pasti. Bahkan rezeki itu didatangkan langsung. Misalnya ada yang namanya yang di dalam tanah itu cacing itu kan tertutup, udah di dalam tanah tertutup batu, tapi kok bisa makan? Emang di dalam situ ada warteg, ada warung? Ada nggak? Nggak ada. Allah kasih rezekinya meskipun di dalam situ, dibawa Allah langsung, kamu rezekinya itu. Itu yang kita sebut dengan rezeki yang dibagikan. Rezeki yang sudah dijamin, maksud saya. Ada rezeki yang sudah dijamin oleh Allah tadi. Setiap makhluk dijamin rezekinya. Itu doang. Yang pertama. Yang kedua, ada rezeki yang dibagikan. Beda, yang dijamin dibagikan. Kalau yang dibagikan itu tergantung orang itu berusaha apa enggak. Rezekinya sudah dapat misalnya 5.000 per hari, Allah pasti kasih tuh. Makan segala makan minum kita sudah. Makanya nggak ada yang kelaparan kan di Indonesia ini. Nggak ada yang kelaparan meskipun kerja di krisis bagaimanapun, karena nggak ada rezekinya kadarnya. Cuman mau banyak kadarnya, jumlahnya berapa, seseorang itu harus berusaha. La yughayyiru ma biqaumin wa yughayyiru ma bi anfusihim. Allah akan merubah satu kadar rezeki seseorang itu asal mau merubah. Anfus itu diri. Jadi kita harus merubah diri kita, bukan orang lain yang merubah diri. Anfus itu diri kita. Kemampuan kita harus dirubah, cara berpikir, berbisnis bagaimana, dan seterusnya metodenya apa, perlu pembelajaran anfus. Jadi ada yang diberikan sama Allah dalam bentuk dibagi. Jadi rezekinya itu ada yang dijamin, setiap makhluk dijamin. Kemudian kalau kita mau naikkan potensi rezekinya, maka dia harus yang namanya berusaha merubah diri kita, memposisikan diri kita. Sudah siap jadi orang kaya enggak? Masalahnya banyak orang pengen kaya, cuman tidak mempersiapkan diri menjadi orang kaya. Anak-anakku pengen jadi orang pintar, mau, maka disiapkan diri kita menjadi orang pintar. Kalau kita mau apa, siapkan diri kita untuk menangkap itu yang kita mau. Kalau kita nggak mampu menyiapkan diri, ibaratnya kalau sesuatu kita pengen, kita nggak persiapkan diri nih, tamu itu akan datang kepada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, rezeki itu dijamin, dijanjikan. Tadi dijamin pasti ya, kemudian dibagikan, kemudian namanya dijamin. Ini rezeki yang dijamin ini hanya orang-orang khusus. Yattaqillah, bagi orang-orang yang
bertakwa. Kalau orang bertakwa itu akan didatangkan rezeki min haitsu la yahtasib. Dia tidak akan kena kesusahan. Makanya orang itu terhina sekali kalau kita tidak bisa makan hari ini. Oh, itu menghina Allah sekali. Padahal Allah pasti kasih. Jangan saya nggak punya rezeki, itu menghina gitu. Karena setiap orang pasti dikasih rezekinya. Karena di situ sudah dijamin tadi ya. Udah dijamin. Iya. Jadi pasti akan selalu dapat. Pasti dapat. Cuman kan dapatnya kan beda-beda. Kadarnya maka butuh gerakan usaha tadi. Gerakan usaha kita mempersiapkan diri kita, anfus tadi. Nah ini daya tariknya di anfus, nanti kita akan bahas lebih detail. Jadi yang akan kita bicarakan ini yang ketiga itu ya? Yang spesial ini. Kedua dan ketiga. Yang ketiga. Oh gitu ya. Rizki yang dibandingkan dengan rizki yang dijamin. Sudah dijamin. Ya, sudah dijamin. Yang hanya didapatkan oleh dijanjikan. orang-orang yang dijanjikan, yang hanya bisa didapatkan oleh orang yang spesial gitu. Iya. Wah, pasti mau banget ya. Maaf nih Ayah. Ayah kan bicara soal magnet rezeki ini. Ini apakah sebelumnya sudah pernah dibuktikan sendiri gitu, atau ada banyak sekali pengalaman orang gitu? Ini kita akan cerita ya. Kemudian bagaimana langkah-langkah jitu gitu ya yang menjadi kunci supaya rezeki kita berlimpah gitu, mengalir terus-menerus tanpa henti dan bisa mendapatkan apa yang tadi disebut rezeki yang dijanjikan dan juga rezeki yang dibagikan oleh Allah. Nah ini ya, mau ya? Langsung teknis ini. Langsung. Tapi sebelumnya ke Ayah dulu pengalaman nih. Ini pernah mengalami sendiri gak ini ya? Ya, saya mengalami peristiwa perjalanan hidup luar biasa. Saya tuh kadang-kadang ada yang disebut dengan kita punya cita-cita. Ini penting cita-cita ini. Dulu Ayah Haji membayangkan dulu waktu setelah pondok ini saya ingin sekali menjadi dosen di perguruan tinggi gitu ya. Nanti kita ceritanya. Ketika waktu masih santri, saya pengen jadi. Oh, jadi dari santri. Saya tulis. Oh. Saya pengen jadi dosen. Santri itu waktu Ayah usia berapa? Sekitar ya SD. Oh, SMP, SMA. Saya tulis pengen jadi dosen. Saya kuliah, kemudian dan itu terjadi bukan hanya jadi dosen. Tapi saya menjadi rektor, menjadi ketua perguruan tinggi. Wah, di atasnya luar biasa. Jadi yang kita tulis tadi itu menjadi energi yang luar biasa. Kita sudah lupa bahwa itu kita catat. Tapi pada saat kita menulis itu kita menuliskannya dengan penuh keyakinan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti coba anak-anakku semuanya punya buku, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Saya pengen jadi kiai, tutup deh. Itu nanti kata itu menjadi luar biasa. Dia menggumpal menjadi energi yang akan kembali kepada kita. Karena kan gini, kalau Ayah kenapa? Manusia itu dalam hal energi, makhluk gelombang. Jadi kalau apa yang kita tulis, apa yang kita gerakan, apa yang kita lakukan itu akan berbalik kepada kita. Kalau itu diniatkan dengan kata-kata Bismillah, itu dahsyat sekali. Bismillahirrahmanirrahim, saya menjadi dosen. Bukan hanya jadi dosen, malah kasih ngurusin perguruan tinggi sampai menjadi ketua perguruan tinggi. Bosan lagi tuh, ternyata ada catatan yang lain. Saya pengen punya usaha. Kita punya usaha, terbukti kita usaha berjalan semuanya. Catatan terakhir itu ternyata saya pengen buat pesantren. Ayahnya nggak membayangkan pesantren seperti apa. Tapi sekarang sudah terbukti semua apa yang saya catat. Artinya apa? Itu kan rezeki. Gimana caranya? Coba kita memberanikan diri, angan-angan kita, cita-cita kita tulis dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Saya nama Tata Jumanta misalnya mau jadi kiai. Tulis, tutup. Dia akan bergelombang. Terus dia akan menerpa. Dia siapa yang nulisnya? Seperti tadi, seorang akan didatangi apa yang dia lakukan.
Itu kunciannya. Tapi syaratnya anfus. Nah ini dia kata-kata anfus itu harus mempersiapkan diri kita untuk pantas menerima itu. Masalahnya kita pantas apa enggak? Caranya gimana? Ya belajar. Kalau mau jadi ustadz, ya belajar. Kalau mau jadi dosen, ya belajar. Kalau mau jadi kita belajar serius. Karena kita wadah kita anfus tadi udah kita siapkan, dia akan datang. Kalau saya sudah pengen jadi pengusaha chicken misalnya, siapkan dulu wadah anfus kita, rubah dulu gimana cara masaknya segala macam, sehingga orang pantas bisa dapetin anfus. Kadang-kadang ada orang yang nggak pantas, ini nggak pantas deh, kamu hidupnya di air deh, bisnisnya jangan di darat gitu dan seterusnya. Itu betul anfus tadi Pak. Tapi ada tata kelola yang paling hebat lagi nanti yang kita sebut dengan takwa, inperen, min haitsu la yahtasib. Ini levelnya sudah khusus. Wa may yattaqillah, barang siapa orang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rezekinya min haitsu la yahtasib. Coba orang-orang cerdas, orang-orang pintar, orang-orang bertakwa nggak pernah tuh sibuk. Duduk saja, duit datang sendiri. Dia datang sendiri, ucuk-ucuk, Pak, ini ada uang buat ini. Datang dia sendiri, kenapa? Coba kiai-kiai coba, ada yang kerja nyangkul begitu, nggak ada. Dia duduk manis di rumahnya ngopi ya, tahu-tahu rezeki datang. Kenapa? Karena mau dikasih tahu kuncinya. Ini kunciannya nih, saya bilang. Mau dong ya, mau banget. Jadi kunciannya apa? Kunciannya kita di dunia ini sudah merasakan rasa akhirat. Di dunia ini sudah bisa merasakan rasa akhirat. Ya. Gimana itu? Rasa akhirat artinya hidup kita sudah melampaui kehidupan itu, bahwa kita hidup itu walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka setiap gerakan kita bisnis kita untuk akhirat kita. Kejar akhiratmu, dunia akan ngikutin. Bahkan kita dunia itu akan berumur kita. Itu tengokin saya, colek saya, gitu ya. Tapi kalau kita dunia itu belum tentu akhirat dapat. Kemudian kita ngubur dunia. Udah ngubur dunia, dunianya nggak pernah ngubur kita ngubur aja gitu kira-kira. Makanya dikejar akhirat kita. Artinya semua sholat kita tadi dibacakan oleh Sayyidina ya, inna sholati wa nusuhi wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu dari orientasi ke akhirat. Temukan dunia tapi rasa akhirat. Akhirat kita sudah merasakan. Itu baru takwa. Sehingga apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan garis ketentuan yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Rasulullah SAW. Gitu. Makanya kalau mau orang tua dulu begini, kalau mau kaya ngaji, sholat. Di mana urusannya ngaji sholat bisa kaya? Sholat bisa kaya? Bisa, asal kita tahu kunciannya sholat itu. Dalam suatu saat ada seseorang datang ke rumah saya. Haji, saya ini kok susah hidupnya. Ini besok saya kedatangan tukang makan bank itu ya. Iya. Akan ditagih lagi. Banyak utang. Saya sholatnya sudah full. Malam sholat, ini sholat duha kita jalanin. Tapi kok belum? Tapi belum datang itu rezeki gimana saya? Kata dia nih. Iya. Sama kata saya itu bilang, sholat kamu karena apa? Ternyata sholatnya masih di dalam sholat membawa dunia. Sholat duha memang untuk mendapatkan rezeki, tapi ketika sholat bukan ngomongin rezeki, ngomongin dunia. Ya Allah, lagi sholat Bismillahirrahmanirrahim, bukan saya kemarin banyak amat, dunianya masuk dalam diri kita. Besok nanti siangnya jam 12 nih ada yang datang yang lagi nih. Padahal sholat untuk sholat. Jadi sholatnya harusnya karena Allah Ta'ala. Saya sholat ya karena Allah. Bismillahnya karena Allah, karena ibadah. Gimana bisa ngaitinnya?
ada teknik nih. Tekniknya ada dua. Ada dalam sholat itu komposisi kesejahteraan, ada sebelum sholat mengundang rezeki. Itu ya. Ini udah teknis nih. Nah ini teknisnya yang harus kita pelajari nih. Kita mau cari ilmunya dari ayah gimana nih? Iya. Jadi gini. Sholat itu kita mulai dari dalam sholat ya sebelum sholat. Ini yang manapun ya kita terima ya. kita mulai dari sebelum sholat. Misalnya sholat duha itu sholat katanya untuk mendatangkan rezeki. Ya. Tuh. Tapi yang pertama yang harus dilakukan sholatnya karena Allah Taala itu pertama. Niatnya ya. Lillahi Taala. Kok bisa ada kaitannya rezeki? Maka sebelum sholat ini kata kuncinya ini. Sebelum sholat kita sudah membangun keterhubungan dengan Allah. Jadi ketika berdiri sebelum usolli kita berdiri, kita niat, kita berdoa. Kalau ibadah kita sudah membuat proposal. Ya Allah, terima kasih rizkimu, karuniamu sudah Engkau berikan pada kami. Sudah Engkau berikan pada kami, ya Allah. Karuniamu, hidung saya bisa bernapas, mata saya bisa melihat, telinga saya masih bisa mendengar, badan saya bisa bergerak. Ya Allah, terima kasih ya Allah semuanya itu ya Allah. Rahmatmu, kasih sayangmu, saya terima apapun yang Kau berikan. Katakan dia gitu. Yang kedua, ya Allah ampuni saya. Selama itu mungkin ada, pasti ada saya melakukan kesalahan, ampuni saya, maafkan saya ya Allah, maafkan saya, janganlah dosa-dosa kami menghambat kami rezekimu ya Allah. Katakan begitu, itu sudah membuat ikrar kepada Allah sebelum sholat. Ya Allah, dengan sholat ini saya sudah siap menerima rezekimu ya Allah. Begitu ya Allah, saya sudah siap. Berarti sudah siap tuh. Kita sudah nyiapin wadah, sudah siap ya Allah menerima apapun yang Kau berikan atas rezekimu. Apalagi sebelum sholat kita doa dulu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Sudah baru itu kita usolli. Maka sholat yang kita lakukan karena Allah, tidak ada campur pikiran macam-macam tentang keduniaan. Kira-kira begitu caranya. Setelah sholat doa. Doa itu adalah untuk memperlancar apa yang kita inginkan di awal. Itu sebelum sholat. Itu teknik sholatnya. Sehingga sholat kita karena sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati karena Allah Ta'ala. Ya, kunciannya begitu saja. Mau dilanjut kuncian ini? Mau dong, itu baru dari sholat ya. Magnet penarik rezekinya. Belum dari yang lain-lain. Iya, belum dari yang lain. Apa lagi kunciannya? Kunci yang kedua yang paling mantap gini loh, Sabindra dan anak-anakku semuanya. Gini, ada yang kita sebut dengan gerakan sholat. Keren gerakan sholat itu, dan tidak banyak orang ngebahas ini. Bacaan aja tapi gerakannya nggak tahu sholat itu. Sholat itu adalah sedekah. Jangan dikira sholat itu ada sedekah. Sedekah diri kita kepada semesta. Bayangkan kalau nggak ada yang sholat maka dunia ini off. Iya benar. Ya, nggak ada yang sholat off udah. Kata Allah ngapain lagi nih orang pada nggak beres semuanya, saya covid semua lah, beleduk. Ya amat jadi. Maka ada sedekah. Karena sedekah setiap gerakan itu menunjukkan unsur apa yang kita paling kuat. Contoh. Kalau kita sholat berdiri itu unsur api, ya unsur api menyala semangat. Kemudian ada ruku itu unsur udara. Maka udara dan api harus disimbangkan sehingga nafsu kita, semangat kita bisa terukur. Makanya namanya tidak berdiri di antara itu. Tidak. Doanya apa? Tidak. Rabbana lakal hamdu. Sip. Ya Allah terima kasih, lakal hamdu, apa yang Kau berikan kepada kami. Itu kan sama dengan di awal. Makanya doanya keren. Lamain sedikit ketika berdiri. Nah, namanya istilah tumakninah. Jangan buru-buru pas sami Allah liman hamid langsung terus turun ke bawah. Berdiri dulu sebentar tumakninah. Nikmat
nikmati Allah sedang menurunkan rahmatnya kepada kita. Dinikmati buru-buru, mau malaikat mau ngasih udah sujud. Nikmati dulu. Nah, kedua itu ketika sujud. Sujud itu simbol air. Dia dari atas ke bawah. Makanya sifat air itu bukan menurun ke bawah, tapi sifat air itu menyerap. Jadi ada serapan dia akan terserap. Kalau nggak terserap dia akan ngalir. Makanya kalau rezeki nggak bisa diserap berarti ngalir seperti ke tempat yang lain. Kan konsep air itu rezeki. Allah katakan begini dalam Al-Quran. Allah akan menurunkan air dari langit kemudian turun ke bumi, itulah rezekimu. Air itu. Tapi kita mampu menyerapnya. Nah ini konsepnya. Sujud itu kita sedang menyerap air itu menyerap. Kemudian tahiyat itu adalah simbol. Ini nggak pernah diajarin ya. Nggak pernah diajarin. Jadi beruntung nih yang hari ini kita mendengar kita ya. Tahiyat itu kita simbol tanah. Tanah itu diam. Maka ilmu tanah itu adalah ilmu diam. Maka orang banyak diam sebenarnya orang yang paling keren. Makanya orang zikir baca Quran kan nggak pernah berdiri lari-lari ya. Duduk dia. Duduk itu simbol tanah. Tanah itu akan subur kalau ditimpa dengan air. Serapan kita menggunakan air. Gimana caranya untuk mengendalikan air dengan tanah? Allah ngasih duduk di antara dua sujud. Apa itu namanya duduk di antara dua sholat? Ayo. Siapa yang tahu apa arti duduk di antara dua sujud? Robin Fir itu apa itu? Apa namanya? Bacaannya yang artinya. Apa namanya duduk itu istilahnya duduk dua sujud apa namanya? Apa? Bukan takbir. Duduk di antara dua sujud itu namanya iftiras. Iftiras. Nah, iftiras diambil dari kata apa, Mbak? Iftiras. Iftiras itu artinya terhampar. Fataros samawati wal ardh. Jadi duduk itu kita duduk menghamparkan kesiapan kita untuk mendapatkan rezeki. Siap menampung. Siap menampung. Makanya maknanya iftiras. Makanya doanya apa? Rabbighfirli warhamni wazkurni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu doa kemakmuran semua. Ya Allah, ampuni saya, warhamni, kasihnya, cintailah aku ya Allah. Warfa'ni, angkatlah kami, warzuqni, berikan saya rezeki. Ampun, udah lengkap tuh. Itu namanya iftiras fataras. Tapi kita nggak sadari. Itu agak lama dikit di situ. Nikmati doanya, Rabbighfirli warhamni. Nikmati. Karena Allah sedang mendownload, mengasih sama kita nangkap nggak downloadnya yang itu? Ya, itu kalau kita lakukan nggak sampai subhanallah. Tapi kita nggak sadar, sholatnya buru-buru. Cepat selesai, pengen assalamualaikum, brek. Ya, kira-kira begitu. Jadi dua saja konsepnya tidak kurang apa Allah memberikan kepada kita rezeki? Kurang apa? Kurang ajar mungkin kita nggak tahu diri, nggak pernah belajar. Itu masalahnya di situ ya. Oke. Iya. Jadi lewat sholat. Baru sholat ini. Ya, luar biasa ya. Bisa menarik rezeki, menyerap rezeki, mempersiapkan diri untuk mendapatkan rezeki lewat sholat itu ya. Sholat, baru sholat ini kita belum mau sedekah, belum silaturahmi, belum bagaimana menikah dan seterusnya ya. Betul. Jadi memang pada intinya kita harus bertakwa kepada Allah ya. Nah, itu ya. maksud saya. Tapi langkah-langkah itu ternyata nggak gampang ya. Nggak mudah. Nggak mudah, berat juga nih ya, ayah ya. Butuh pelatihan. Iya, butuh pelatihan. Butuh hati yang bersih, kemudian jiwa yang juga bersih dan pikiran yang bersih dari dosa. Nah ini gimana ya caranya ya Ayah Haji supaya kita membersihkan dosa ini dengan mudah sehingga bisa menarik rezeki gitu dengan mudah juga. Iya. Ada trik-triknya nggak sih Ayah Haji? Atau ada apa ya supaya mindset kita ini jadi
apa namanya bersih gitu, jadi dari dosa gitu, gimana ya? Sebenarnya bukan kita mau cari bersih dari dosa. Gimana? Nggak asik sebenarnya. Setiap manusia pasti bersalah, pasti berdosa, pasti. Ya. Makanya kata Rasulullah, yang terbaik bukan karena kita bersih dari dosa, Apa tuh? tapi yang terbaik ketika berdosa kita bertobat. Nah. Di situ sebenarnya kunciannya, bukan karena kita terlepas dari dosa. Jangan dikira ya, kita nggak punya dosa banyak, masya Allah. Tapi apalagi ditambahkan kalau anak-anak santri kan panjang banget astagfirullah. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, panjang banget. Iya. Iya, Tinggal ini ya, kata kunci. jadi jangan takut kita punya dosa, pasti orang punya dosa. Yang terbaik itu bukan kita bersih dari dosa, tapi kita mampu bertobat dari atas dosa yang kita lakukan. Itu baru mantap. Oke, iya baik ya Haji, nanti kita bakal lanjut lagi ya. Ini pecinta serial semakin banyak yang ingin kita tahu ya tentang kuncian bagaimana itu menarik atau menjadi magnet penarik rezeki dan supaya kita berkelimpahan rezeki ini. Kita akan lanjut lagi, tapi sebelumnya kita break dulu ya. Kita ke studio dulu, simak yang berikut ini.